Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa melihat video ini. Dan tidak lupa dengan sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, saya Nada Nursani akan menjelaskan tentang peradaban Islam Mughal di India. Langsung saja, asal-usul kerajaan Mughal. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal ini di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng Sari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan. Jadi Zahiruddin Muhammad Babur ini pendiri kerajaan Mughal. Dia salah satu cucu dari Timur Leng Sari etnis dan keturunannya Genghis Khan. Ekspansinya ke India dimulai dengan penduduk penguasa setempat, yaitu Ibrahim Lodi dengan Alam Khan. Alam Khan ini pamannya Lodi dan gubernur Delhi. Sejak saat itu, ia memproklamirkan berdirinya kerajaan Mughal. Proklamasi 1526 Masehi yang dikumandangkan Babur mendapat tantangan dari Rajput dan Rana Sanga didukung oleh para kepala suku India yang baru itu. Sehingga ia harus berhadapan langsung dengan dua kekuatan sekaligus. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret tahun 1527 Masehi di Hanus dekat Agra. Babur memperoleh kemenangan dan Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. Jadi tadi kan mendapat tantangan dari Rajput dan Rana Sanga didukung oleh kepala suku India. Terus Babur memperoleh kemenangan dan Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. Mengenai soal Zahiruddin Muhammad Babur, dia ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Setelah naik tahta, ia mencanangkan obsesinya untuk menguasai seluruh Asia Tengah, sebagaimana Timur Leng tempo dulu. Dari sini, ia memperluas kekuasaannya ke sebelah timur, India. Disinilah ia berjumpa dengan pasukan Ibrahim, maka terjadilah pertempuran yang dahsyat. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Next, di nomor kedua, masa kejayaan kerajaan Mughal. Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, kesultanan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni dan budaya serta keagamaan. Kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu 1. Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kedua, Shahjahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Dan yang ketiga, Alamgir atau Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Pada periode ini, Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer,
stabilitas politik, program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, bidang seni dan budaya juga berkembang. Karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya sastra Gubahan Penyair Istana berbahasa Persia dan India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi dengan karyanya berjudul Padmavat, sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb, muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Akhbar Nama dan Aini Akhbari yang memaparkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya. Karya seni yang dapat dinikmati sampai sekarang dan merupakan karya seni terbesar yang dicapai oleh kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Next, ketiga, masa kemunduran kejayaan kerajaan Mughal. 03. Masa kemunduran kerajaan Mughal. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran, di mana kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Di masa ini, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Penyebabnya antara lain satu, terjadinya stagnasi pembinaan kekuatan militer sehingga kekuasaan militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh maritim Mughal. Begitu juga kekuatan darat. Bahkan mereka kurang terampil menggunakan persenjataan Mughal sendiri. Kedua, kemerosotan moral dan hidup bermewah-mewahan para petinggi kerajaan itu yang mengakibatkan pemborosan uang negara. Dan yang terakhir, konflik agama yang sukar diatasi sultan-sultan akibat pelaksanaan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya yang tertampau kasar. Nah, jadi segitu akhir kisah kerajaan Mughal. Pada tahun 1760 Masehi, pasukan Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan menyerang dinasti Mughal. Saat itu, kepemimpinan sudah beralih ke Alam Shah. Mughal kalah dalam pertempuran tersebut. Sementara itu, di luar istana terjadi banyak pemberontakan, utamanya oleh pemeluk Hindu. Mereka tak senang orang Islam yang sebetulnya minoritas India menjadi penguasa. Pemberontakan itu justru dimanfaatkan oleh Inggris untuk memecah belah masyarakat India. Puncak kekuasaan Inggris diraih pada tahun 1857 ketika kerajaan Mughal benar-benar jatuh dan raja terakhir adalah Bahadur Shah diasingkan ke Burma, Myanmar pada tahun 1858. Jadi, pada waktu yang sama, pihak EIC atau East India Company mengalami kerugian karena penyelenggara administrasi perusahaan yang kurang efisien. Padahal mereka harus tetap menjamin kehidupan istana. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka, baik yang beragama Hindu maupun Islam, bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan Mughal di India. Dengan demikian, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei tahun 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah karena Inggris mendapat dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana. Itu terjadi pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian,
Berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India dan tinggallah di sana umat Islam yang harus berjuang mempertahankan eksistensi mereka. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.